Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Putri Didia, NIM 1919103011061 dari Ilmu Pertanah kelas C. Prodi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang KKH atau kerangka kontrol horizontal. Kerangka kontrol horizontal merupakan kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan posisi titik satu terhadap yang lainnya di atas permukaan bumi pada bidang datar secara horizontal. Metode yang pertama adalah poligon. Metode poligon yaitu menentukan posisi titik yang belum diketahui koordinatnya dari titik yang sudah diketahui koordinatnya. Semua jarak dan sudut dalam poligon diukur. Yang kedua adalah metode perpotongan kemuka. Metode perpotongan kemuka yaitu koordinat suatu titik dicari dari dua buah titik tetap yang telah diketahui. Kemudian diukur sudut dan jarak dari titik tetap ke arah titik yang akan dicari koordinatnya. Metode yang ketiga adalah perpotongan ke belakang. Metode perpotongan ke belakang minimum dibutuhkan 3 buah titik tetap. Alat ukur sudut diletakkan pada titik yang akan dicari koordinatnya. Dari titik tersebut diukur masing-masing sudut dan jarak antar titik, sehingga koordinat titik akan didapatkan. Yang keempat adalah metode triangulasi. Untuk menentukan posisi horizontal dari suatu titik dengan metode triangulasi, semua sudut dalam segitiga harus diukur dan satu basis atau sisi segitiga harus diketahui. Yang kelima ada metode trilaterasi. Pada metode trilaterasi, semua sisi dari segitiga harus diukur jaraknya untuk mendapatkan posisi horizontal dari suatu titik. Jadi, jarak setiap sisi segitiga diukur sehingga membentuk rangkaian segitiga-segitiga. Metode yang keenam adalah triangulaterasi. Pada metode triangulaterasi, semua sisi dan jarak dari segitiga harus diukur untuk mendapatkan posisi horizontal suatu titik. Sebenarnya, apa sih poligon itu? Poligon atau traverse adalah serangkaian garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang terletak di permukaan bumi. Dibutuhkan jarak mendatar dan sudut mendatar yang digunakan untuk menentukan posisi relatif titik-titik poligon dalam satu sistem koordinat. Poligon menurut bentuknya yang pertama adalah poligon tertutup. Poligon tertutup adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya bertemu pada satu titik yang sama. Berikut adalah gambar dari poligon tertutup. Yang kedua adalah poligon terbuka. Poligon terbuka adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan atau tidak bertemu pada satu titik. Berikut adalah gambar poligon terbuka. Yang ketiga adalah poligon bercabang. Poligon bercabang adalah suatu poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu titik di mana cabang itu terjadi. Berikut adalah gambar poligon bercabang. Yang keempat adalah poligon kombinasi. Poligon kombinasi adalah bentuk poligon yang merupakan gabungan 2 atau 3 dari bentuk poligon yang ada. Berikut adalah gambar dari poligon kombinasi. Unsur dalam menghitung poligon ada 3, sudut, azimut, dan jarak. Poligon menurut titik ikatnya, yang pertama adalah poligon terikat sempurna.
Poligon terikat sempurna dapat terjadi pada poligon tertutup ataupun poligon terbuka. Suatu titik dikatakan sempurna sebagai titik ikat apabila diketahui koordinat dan jurusannya, minimum 2 buah titik ikat dan tingkatnya berada di atas titik yang akan dihasilkan. Macam poligon terikat sempurna ada 2. Yang pertama, tertutup terikat sempurna, yaitu poligon tertutup yang terikat oleh azimut dan koordinat. Yang kedua, terbuka terikat sempurna, yaitu poligon terbuka yang masing-masing ujungnya terikat azimut dan koordinat. Yang kedua adalah poligon terikat tidak sempurna. Poligon terikat tidak sempurna dapat terjadi pada poligon tertutup ataupun poligon terbuka. Dikatakan titik ikat tidak sempurna apabila titik ikat tersebut diketahui koordinatnya atau hanya jurusannya. Macam poligon terikat tidak sempurna ada 2. Yang pertama, tertutup terikat tidak sempurna, yaitu poligon tertutup yang terikat pada koordinat atau azimut saja. Yang kedua adalah terbuka terikat tidak sempurna, yaitu poligon terbuka yang salah satu ujungnya terikat oleh azimut saja, poligon terbuka yang salah satu ujungnya terikat oleh koordinat saja, poligon terbuka yang salah satu ujungnya terikat oleh azimut dan koordinat, poligon terbuka yang kedua ujungnya terikat oleh azimut, poligon terbuka yang kedua ujungnya terikat oleh koordinat, poligon terbuka yang salah satu ujungnya terikat oleh koordinat, poligon terbuka yang salah satu ujungnya terikat oleh azimut dan koordinat saja, poligon terbuka yang kedua ujungnya terikat oleh azimut dan koordinat, dan poligon terbuka yang kedua ujungnya terikat oleh azimut dan koordinat. Yang ketiga adalah poligon tidak terikat atau bebas, yang dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah poligon tertutup tanpa ikatan sama sekali, dan yang kedua adalah poligon terbuka tanpa ikatan sama sekali. Maksud dan tujuan dari pengukuran poligon ada 3. Yang pertama, menentukan koordinat titik-titik yang belum diketahui koordinatnya dari titik-titik yang telah diketahui koordinatnya. Yang kedua adalah merapatkan jaringan kerangka pengukuran yang telah ada. Ketiga adalah sebagai kerangka pengukuran dan pemetaan. Pelaksanaan pengukuran sudut. Yang pertama, alat harus diputar searah jarum jam. Yang kedua, pembacaan sudut dilakukan 2 seriganda dengan setelan awal berbeda kira-kira 90 derajat. Yang ketiga, besar sudut yang diperoleh disesuaikan dengan posisi sudut poligon di lapangan. Yang keempat adalah hasil sudut langsung dihitung di lapangan. Yang kelima, setelah seluruh sudut selesai diukur, kering sudut dicek. Peralatan yang diperlukan yaitu 1. Alat ukur sudut, 2. Target bidikan, 3. Alat ukur jarak yang bisa berupa meteran atau sudut. Yang keempat adalah alat tulis dan buku ukur. Yang kelima, patok atau pilah. Alat-alat yang saya gunakan adalah meteran, benang, lakban, dan alat tulis. Pertama, siapkan aplikasi kompas di smartphone. Kemudian, carilah arah utara menggunakan aplikasi kompas tersebut. Usahakan pas di titik 0 derajat. Beri tanda arah utara menggunakan spidol. Lalu, rekatkan benang pada titik yang ditentukan menggunakan lakban. Setelah itu, siapkan aplikasi busur derajat di smartphone. Kemudian, ukur sudutnya. Ulangi langkah keempat sampai dengan langkah keenam hingga membentuk poligon.
Setelah itu, ukur dan catat jarak antar titiknya. Sudut dalam A adalah 88 derajat, sudut dalam B adalah 112 derajat, sudut dalam C adalah 100 derajat, sudut dalam D adalah 105 derajat, sudut dalam E adalah 135 derajat. Jarak dari A ke B 1,5 meter, B ke C 1,25 meter, C ke D 1 meter, D ke E 1,5 meter, E ke A sama dengan 0,75 meter. Azimut awalnya adalah 40 derajat. Untuk mencari alfa BC sama dengan alfa AB min beta B tambah 180 derajat. Sama dengan 40 derajat dikurangi 112 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 108 derajat, yaitu alfa dari BC. Untuk mencari alfa CD sama dengan alfa BC dikurangi beta C ditambah 180 derajat. Sama dengan 108 derajat dikurangi 100 derajat ditambah 180 derajat. Sama dengan 188 derajat, yaitu alfa CD. Untuk mencari alfa DE sama dengan alfa CD dikurangi beta D ditambah 180 derajat. Sama dengan 188 derajat dikurangi 105 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya yaitu 263 derajat. Dan itu adalah alfa DE. Untuk mencari alfa EA sama dengan alfa DE dikurangi beta E ditambah 180 derajat. Sama dengan 263 derajat dikurangi 135 derajat ditambah 180 derajat. Sama dengan 308 derajat, dan itu adalah alfa EA. Mari kita cek. Alfa AB sama dengan alfa EA dikurangi beta A tambah 180 derajat. Sama dengan 308 derajat dikurangi 88 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya adalah 400 derajat, dan itu adalah alfa AB. Jadi 400 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan 40 derajat. Dan itu benar. Yang bisa disimpulkan bahwa azimut awal sama dengan azimut akhir.